Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Sanjaya. Saya akan melakukan praktik untuk uji kinerja LPTK Universitas Negeri Mataram. Ini tanda pengenal saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai, Pak meminta kalian untuk memeriksa kerapian atau kebersihan kelas kalian. Silahkan dicek dulu apakah sudah bersih atau tidak. Sudah, Pak. Baik, sekarang Pak tanya, apakah semuanya hadir semua? Hadir. Oke, hadir semua ya. Bagus sekali. Memang kelas ini kelas yang paling rajin. Ya. Baik, alangkah baiknya sebelum kita memulai segala sesuatu itu, kita awali dengan Doa. baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya baik, sebelum kita lanjut, Pak ingin bertanya terlebih dahulu. Kemarin kita sudah mempelajari apa sih? Bagaimana kita? Kemarin kita kalian juga sudah membahas dan sudah melakukan praktik debat di depan kelas. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar materi yang baru, yaitu tentang puisi. Seandainya kalian tahu, puisi itu sangat mudah sekali untuk kalian buat, ya. Tetapi rata-rata anak-anak pada zaman sekarang, jangankan untuk membuat sebuah puisi, untuk membaca teks puisi maupun teks sastra yang lain saja itu malas sekali. Karena apa? Kenapa? Efek HP. Ya. Nah, agar kalian nanti lebih suka pada sastra, terutama materi yang kita pelajari hari ini yaitu tentang puisi, Pak ingin menampilkan sebuah motivasi, ya. Motivasi pembelajaran pada pertemuan kita kali ini yaitu tentang Pak menampilkan sebuah kalimat, ya. Ini biasanya selalu kita ungkapkan. Jadi motivasi pembelajaran hari ini, segala sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik. Terus apa selanjutnya? Pak ingin mengetahui pendapat kalian, apakah kalian setuju atau tidak setuju dengan kalimat ini. Kemudian kalian berikan alasannya, kenapa sih kalian setuju atau kenapa sih kalian tidak setuju. Begitu ya Pak, anak-anak? Paham. Oke, sekarang Pak minta beberapa orang untuk menyampaikan apakah kamu setuju dengan pernyataan bahwasanya segala sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik. Ayo silakan, katakan. Siapa yang mau? Saya, Pak. Oke, silakan Bibi. Saya setuju dengan opini tersebut karena pemaksaan bukan suatu hal yang baik dan sudah pasti kalau itu dilakukan yang ada malah menjadi hal yang buruk bagi kita. Mungkin awalnya terasa terbiasa, namun lama-lama akan menjadi beban sendiri. Oke, bagus sekali ya Bibi ya. Kasih aplaus dulu atau tepuk tangan dulu. Oke, sekarang selanjutnya siapa yang ingin menanggapi motivasi pembelajaran kita pada pagi hari ini? Saya, Pak. Oke, silakan Bu Maria. Baik, saya akan memberikan pendapat saya tentang segala sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik. Saya menyatakan tidak setuju. Alasannya yaitu karena segala sesuatu yang dipaksakan itu malah baik. Seperti contoh buku dan HP. Kita baru sebentar saja membaca buku pasti sudah merasa bosan. Sedangkan HP seharian kita pegang tidak ada rasa bosan sama sekali. Maka dari itu kita harus memaksakan diri untuk membaca buku lebih lama dibanding HP. Kasih tepuk tangan dulu untuk Bu Maria. Baik, sangat bagus sekali ya. Ada dua persepsi atau ada dua pandangan dari teman-teman kalian. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Tapi sejatinya apabila kalian pahami kalimat ini, ya,
seharusnya kalian ubah mindset kalian, kalian ubah pikiran kalian bahwasanya jika ada pernyataan seperti ini, segala sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik, kalian seharusnya tidak setuju. Ya. Alasan. Jadi tidak ada pernyataan yang salah atau tidak ada pernyataan yang paling benar. Apa yang dikatakan Vicky tadi sudah betul, itu dari hasil pemikirannya. Kemudian dari Komaria juga betul, itu dari hasil pemikirannya. Tetapi Pak ingin mengatakan bahwasanya kalian harus tidak setuju jika ada pernyataan seperti ini. Kenapa? Misalnya, Pak contohkan pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tentunya di antara kalian semua ini pasti ada yang tidak suka membaca sastra, apalagi membaca puisi. Iya. Ya, betul ya? Oke. Nah, jika kalian diikuti dengan kalimat ini, ya, tentunya tidak akan ada pengalaman hidup buat kalian. Bagaimana sih serunya membaca puisi? Bagaimana sih kalian bisa membuat sebuah buku karena kalian suka menulis puisi? Itu semua terjadi apabila kalian memaksakan. Karena segala sesuatu yang baik itu pasti sulit dilakukan, tetapi sesuatu hal yang buruk, ya, pasti sangat mudah untuk kalian lakukan. Iya. Paham anak? Paham. Oke, sekarang kita lanjut ke kegiatan pembelajaran kita. Baik, jadi di sini Pak akan menampilkan sebuah video. Video ini nanti akan membahas kompetensi dasar yang akan kalian pelajari pada pagi hari ini. Kemudian ada tujuan pembelajarannya dan isi dari materi ini, ya. Iya, Pak. Jadi sekali lagi Pak minta kalian untuk menyimak dan memperhatikan video yang akan ditayangkan ini. Siapa anak? Siap. Baik, selamat menyaksikan. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai puisi. Pasti teman-teman semua sangat familiar bukan dengan puisi? Kompetensi dasar pada pertemuan kali ini ialah 3.16 mengidentifikasi suasana karena beberapa puisi yang terkandung dalam antologi puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Puisi salah satu bentuk karya sastra yang banyak disukai karena disajikan dalam bahasa yang indah dan sifatnya imajinatif. Dengan kalian seksamanya musikalisasi berikut ini. Selamat mendengarkan. Oh
mari kita identifikasi bersama. Suasana. Pernahkah kamu membaca sebuah puisi yang meninggalkan kesan mendalam bagi perasaanmu? Itulah yang disebut dengan suasana, yaitu keadaan jiwa pembaca setelah membaca sebuah puisi. Dan tema adalah ide dasar yang mendasari sebuah tulisan, termasuk puisi. Tema puisi menjadi inti dari makna atau pesan yang ingin disampaikan penyair dalam puisinya. Tema puisi salah satunya dapat dirunut dengan kata-kata kunci di dalam puisi tersebut. Makna. Setelah mendengarkan puisi aku ini, kamu pasti dapat menangkap maksud yang ingin disampaikan oleh Sapardi Djoko Damono. Pesan yang ingin disampaikan oleh penyair itulah yang dinamakan makna. Tentu saja pesan itu boleh lebih dari satu. Baik, kalian tadi sudah menonton video. Tadi ada yang Pak tampilkan tadi itu tentang musikalisasi puisi. Ya. Iya. Kalian tahu tadi pengarangnya siapa? Belum tahu? Iya. Jadi puisi yang dimusikalisasi tadi itu adalah karangan dari sosok bapak atau bisa dikatakan bapak sastrawan Indonesia. Jadi namanya adalah Sapardi Djoko Damono. Judulnya tentang Aku Ingin Mencintaimu Dengan Sederhana. Kalian baru tahu ya? Baru. Sebelum kita lanjut ke kegiatan selanjutnya, Pak ingin bertanya dulu apakah kalian sudah paham atau mungkin ada yang ingin memberikan tanggapan terhadap apa yang sudah kalian tonton tadi atau mungkin ada yang ingin bertanya. Silakan. Saya Pak. Oke, silakan untuk Maria. Baik, saya ingin bertanya, apa saja contoh tema yang ada dalam puisi itu? Oke, bagus sekali ya pertanyaan dari Nurul Maria, yaitu dia tadi menanyakan tentang tema dari puisi itu apa saja sih. Jadi tema dalam puisi itu ada banyak sekali Nurul Maria. Ya, buat yang lain juga. Ya, Jadi Pak. ada tema ketuhanan, tema kemanusiaan, atau tema sosial budaya, itu bisa ada dalam sebuah puisi. Nah, khusus puisi yang sudah kalian tonton tadi itu bertema apa sih kira-kira? Bisa cinta kepada manusia atau cinta kepada Tuhan, ya. Hewan. Itu tadi salah satu tema cinta, yang bisa dikatakan tema cinta. Bagaimana menurut kalian, paham ya? Oke, baik. Sekarang selanjutnya siapa yang ingin menanggapi atau yang ingin bertanya? Saya Pak. Saya belum paham apakah suasana yang dimaksud dalam puisi itu suasana yang dirasakan oleh penulis atau suasana yang dirasakan oleh pembaca. Oke, bagus sekali ya pertanyaan dari Delviana tadi. Jadi kalau berbicara suasana berarti bukan suasana dari apa yang disampaikan oleh penulis, tetapi suasana yang dimaksud itu tadi seperti yang sudah kalian nonton dari video tadi. Suasana itu maksudnya apa yang kalian rasakan, berarti dari pembaca. Benar sekali. Bagaimana Delviana, sudah paham ya? Sudah Pak. Oke. Selanjutnya ada yang bertanya lagi? Saya Pak. Saya ingin bertanya mengenai makna dalam puisi. Saya pernah membaca puisinya W.S. Rendra yang berjudul Sejak Sebatang Lisong. Menurut saya puisi itu sulit sekali dipahami maknanya. Pertanyaan saya, bagaimana caranya agar kita mudah memahami puisi? Ya, bagus sekali. Semuanya bertanya dengan sangat bagus. Nah, kalau ini bertanya tentang sajak dari W.S. Rendra ya. Sajak W.S. Rendra itu sajak yang luar biasa yang judulnya Sajak Sebatang Lisong. Ya. Jadi kata lisong itu memang sulit kalian pahami. Terus bagaimana sih caranya agar kita mudah memahami sebuah puisi? Bagaimana caranya? Yaitu dengan memperbanyak perbendaharaan kosakata kita. Misalnya sebatang lisong itu, ya mungkin kalau kalian belum tidak memahami, ya apa sih sebatang lisong itu? Tetapi ketika kalian sudah banyak membaca atau sudah melihat kamus di bahasa Indonesia juga, itu bisa kalian mengetahui makna dari sebuah kata. Apalagi dalam puisi itu
banyak sekali menampilkan kata-kata yang bermakna konotatif. Ada yang masih ingat apa sih itu maksudnya makna konotatif itu? Ada? Tidak. Lupa. Jadi makna konotatif itu bukan makna sebenarnya ya. Kalau denotatif? Makna Oke, bagus ya. Kalian masih ingat pembelajaran kita yang lalu. Oke, sekarang berikan aplos dulu, tepuk tangan dulu untuk pembelajaran yang sudah berjalan. Sekarang selanjutnya Pak ingin menjelaskan apa saja sih kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, kalian sudah duduk bersama kelompok kalian. Kemudian yang kedua, Pak akan membagikan LKPD ya. Ya Pak. Jadi LKPD ini untuk tugas dari kelompok kalian. Jadi sekarang Pak minta perwakilan dari tiap kelompok untuk maju ya. Dari kelompok 1 dulu silakan maju untuk mengambil LKPD-nya. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Udah coba. Biar dibagi aja. Oke, kalian sudah mendapatkan semua LKPD-nya. Sekarang setelah mendapatkan LKPD ini, Pak nanti akan mempersilahkan kalian untuk mengidentifikasi suasana, tema, dan makna dari puisi yang ada di LKPD tersebut. Kemudian kalian juga silakan minta salah satu dari teman kelompok kalian untuk satu saja ya, untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok kalian nanti. Kemudian kalian nanti secara bersama-sama kita akan menyimpulkan poin-poin penting yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Paham anak? Oke. Sebelum kita memulai untuk mengerjakan tugas, sebelum Pak minta kalian untuk mengerjakan tugas, sekarang kita coba tepuk semangat dulu lah, agar kalian semangat. Kalian tepuk semangatnya. Kasih power nih Pak. Oke, sekarang coba tunjukkan semangatmu. Ini semua. Oke, sekarang mana semangatmu? Tepuk semangat. Baik, sekarang silakan kalian berdiskusi dengan kelompok, kerjakan tugas-tugas yang ada di dalamnya. Selamat mengerjakan.
Yang ini. Ayo diskusi lagi dulu. Ayo diskusi. Ayo hari. Ayo diskusi. So cara nuntut ini. Coba diskusi ya. Turut. Ayo, cari sentuhan. Cahayanya. Ulang. Dalam bayangan. Kan hari ini dan kesini. Semata ko dosennya dombojo. Tadi kan yang ponggah ikan lah kontu itu. Bayangan Dan kesunyian. Puisi ini juga. Ini nama sih ru baik dah dula ndai minan pe.
Bagaimana tugasnya? Apakah sudah selesai? Sudah. Oke, bagus. Sekarang silakan lakukan satu orang dari kelompoknya untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya, ya. Tetapi mungkin alangkah baiknya kita menggunakan spin game, ya. Seperti yang biasanya kita gunakan, ya. Oke, ini dia spin game-nya. Spin game ini memulai jika kalian katakan secara bersama-sama mulai, gitu ya, paham ya? Oke, sekarang katakan mulai. Kurang kompak. Tidak kompak. Oke, 1, 2, 3. Oke, spin game-nya sudah berputar. Nah, siapakah yang akan mendapatkan presentasi pertama? Yang akan mempresentasikan pertama kali adalah kelompok 2, ya. Kelompoknya Yelviana, ya. Ya, Pak. Pertama dulu untuk kelompoknya Yelviana. Ya. Ya. Saya akan mempresentasikan puisi yang sudah kami analisis. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Oke, dari hasil pekerjaan kelompok kami mendapatkan analisis dari judul puisi yang pertama dari puisi doa, yaitu dengan tema mengangkat tema ketuhanan, kehilangan dan keinginan untuk mencapai kedekatan dengan Tuhan, dengan alasan adanya penggunaan kata-kata seperti Tuhanku, namamu, dan cahayamu panas suci yang mengacu pada Tuhan dan menampilkan cita-cita penyayang untuk berhubungan dengannya. Penggambaran perasaan kehilangan, kehancuran, dan kebingungan juga menunjukkan upaya penyair untuk menemukan makna dan ketenangan melalui kehadiran Tuhan. Yang selanjutnya yaitu puisi tentang telah kau robek kain biru pada bendera itu, dengan mengangkat tema nasionalisme, perlawanan terhadap penjajahan, dan semangat kebangsaan. Alasannya terdapat dukungan atau temuan tema ini adalah penggunaan kata-kata seperti ribuan orang bergerak, kibaran bendera merah putih biru, merdeka negeriku, dan jayalah bangsaku, jayalah negeriku. Penggambaran semangat perjuangan dan kecintaan terhadap tanah air juga memperkuat tema nasionalisme dan semangat kebangsaan pada puisi ini. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya perwakilan dari kelompok 2 mengundurkan diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua kelompok sudah luar biasa sekali, semuanya sudah mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya. Nah, ada beberapa kelompok tadi mungkin ada yang sedikit keliru dan kurang dalam memberikan bukti dari larik puisi yang sudah dianalisis, ya. Iya, Tapi Pak. itu tidak apa-apa. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan perbaiki. Nah, karena kalian sudah selesai mempresentasikan tugas kalian atau pekerjaan kelompok kalian, ya. Sekarang saatnya Pak ingin bertanya kepada kalian, apa saja sih poin-poin penting, ya, yang sudah kalian pelajari pada pagi hari ini? Kita dapat mengintegrasi tema, suasana, makna, dan Oke, benar sekali ya. Kalian masih mengingat apa yang sudah kalian kerjakan hari ini, yaitu kalian poin-poin pentingnya adalah kalian mampu, ternyata kalian sudah mampu mengidentifikasi tema, suasana, dan makna dalam puisi. Oke, sekali lagi tepuk tangan dulu untuk tadi kalian sudah menyimpulkan poin-poin pentingnya. Sekarang
sebelum kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini, Pak ingin bertanya dulu ke kalian semua, apakah mungkin ada yang ingin bertanya atau ada yang masih belum kalian pahami dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Saya Pak. Oke, silakan Dinda. Pada saat menganalisis puisi tadi, ada kata-kata yang tidak dapat saya pahami. Apakah kata-kata tersebut termasuk diksi konotatif, Pak? Oke, benar sekali Dinda ya. Ya, Pak. Jadi kata-kata dalam puisi itu banyak sekali, seperti di awal tadi sudah Pak jelaskan. Jadi dalam puisi itu banyak sekali terkandung diksi yang bermakna konotatif atau kata-kata yang bukan makna sebenarnya. Bagaimana? Dinda sudah paham ya? Sudah Pak. Oke, baik. Karena kalau lihat jamnya sudah selesai, mari kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Oke, kalian sudah memahami, sangat memahami untuk mengidentifikasi tema, suasana, dan makna dalam puisi. Nah, pada pertemuan berikutnya, ya, kita juga masih akan membahas puisi, ya. Silakan kalian pelajari kembali apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Pak Akhiri, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.